Hai, halo semuanya. Halo, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Menina Putri Wismurti. Oh, ada ini kenapa ya? Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan saya, Menina Putri Wismurti, Festival Co-Director dari Europe On Screen 2023. Sore ini kita akan ngobrol bareng dengan pemenang Short Film Pitching Project Europe On Screen 2023 yang baru saja kami umumkan tadi malam. Jadi kita akan ngobrol bareng dengan ada 3 pemenang yang sudah terpilih. Mereka sudah mengadakan pitching session, sudah mengikuti dan mempresentasikan ide ceritanya pada saat sesi penjurian pada tanggal 20 Juni 2023 hari Selasa lalu, dan baru di kemarin pada saat kita closing ceremony kita mengumumkan pemenangnya. Dan pemenangnya adalah, kalian pasti sudah tidak sabar untuk bertemu dengan mereka. Pemenang ketiga kita punya project yang bernama sebentar kok saya jadi lupa. Oh iya, saya tahu. How to be a Man dari Tangerang, dan juga Firman dari Jakarta, dan Tina by Cigarettes dari Lingi, Blitar. Tadi aku lihat juga sudah ada Gugun dan ada Suka yang ikutan, yang sudah join juga. Nanti kita akan ngobrol bareng dengan mereka. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya dalam bahasa Indonesia, karena sesi kita kali ini dalam bahasa Indonesia. Dan buat teman-teman juga yang masih ingin ikutan kuis, kita masih ada 2 kuis. Kalian bisa posting kuis A Day in the Life of Costa Gavras Retrospective dan Exhibition. Jadi kalau kalian sempat foto, sempat datang nonton ke Europe On Screen, dan sempat foto di pameran Costa Gavras yang ada di IFI dan di Gute, kalian bisa langsung posting dan tag dan ikutan kuisnya. Lalu buat teman-teman yang sudah nonton Europe On Screen, terutama yang di Jakarta ya, karena saat ini kami belum mengadakan kuisnya untuk yang di luar Jakarta, tiketnya harap dikumpulkan, lalu difoto dan dibuat sekreatif mungkin. Siapa tahu kalian bisa memenangkan hadiah dari Kemala Home Living senilai 1 juta rupiah. Sekarang aku akan mengundang teman-teman pemenang Short Film Pitching Project EOS 2023. Sebentar ya. Oke. Halo semuanya. Hai Suka. Hai Mbak Putri. Halo. Hai Gun, kedengeran kah suaraku? Kedengeran Mbak, halo Mbak. Ketemu lagi nih kayaknya, meskipun masih virtual. Iya, kita dulu terakhir ketemu waktu Festival Sinema Prancis ya, Gun ya? Nah, itu nggak ada lagi Mbak ya. Waduh, harus tanya ke Ivi tuh berarti itu, Gun. Oh, beda nganu ya. Beda. Suka lagi di mana ini? Aku dengar kamu lagi mau persiapan traveling atau kemana? Iya nih Mbak Putri, aku baru pulang dari Jogja, baru banget landing tadi. Baru nyampe Oh ya bandara. ampun. Tapi masih di bandara atau sudah di rumah? Iya, aku masih di bandara. Ya ampun. Oke, semoga suaranya kedengeran ya. Kedengeran kok, aman. Oke. Oke. Kurnia, halo. Kedengeran kah suara kami semua? Kedengeran, suaraku kedengeran nggak? Ya, Sip. kedengeran. Thank you. Thank you and congrats buat kalian ya sudah menang di Short Film Pitching Project Europe On Screen 2023. Kalian adalah angkatan ke-6 kami. Terima kasih banyak. Angkatan ke-6 bukan sih? Oke, terima kasih. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu kali ya. Dari siapa dulu nih? Dari Suka dulu deh. Oke, halo semuanya. Aku Suka sebagai produser untuk project How to Be a Man yang jadi juara ketiga di Pitching Europe On Screen. Yeay. Oke, lalu lanjut ke Kurnia. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Kurnia Alexander. Aku director dari pemenang EOS Pitch juara 2 untuk film Firman. Thank you. Yeay. Dan ini yang paling jauh, Gugun. Halo semuanya, saya Gugun Arif, saya sutradara untuk Tina by Cigarettes.
first winner ya. Iya. Terima kasih depan screen. Oke, ini kan kemarin kalau Kurnia kemarin memang hadir pada saat closing ceremony, jadi langsung di tempat ya pas diumumkan. Nah, untuk yang kalian berdua nih, Suka dan Gugun nih, gimana nih kalian? Mungkin pertanyaannya adalah, kalian tahu dari mana kalian menang dan apa perasaannya pada saat tahu? Siapa dulu yang mulai? Gugun atau Suka? Gugun dulu, oke. Saya dulu. Boleh, monggo. Oke, jadi kemarin sebenarnya pas lagi ada acara juga di sini, acara sinema juga, teman-teman lagi muter dan diskusi, dan saya nggak berani buka WhatsApp ya. Keterima nggak ya, terus ya, tapi kan nggak betah juga, ini udah sore, udah ada pengumuman nggak ya gitu. Terus begitu dibuka, waduh, gitu. Teman-teman berhenti sebentar, diam sejenak, terus saya umumkan, selamat teman-teman, kita terpilih, gitu kan. Karena bagaimanapun kan ini juga nanti barengan sama teman-teman komunitas untuk produksinya, untuk ya distribusi juga, gitu. Jadi ya seneng banget lah. Ya ampun, ya kan pas kamu kayaknya dikontak sama tim juga kamu centong satu melulu gitu ya. Oh ya, lagi pas ada acara. Oke. Dan kalau Suka sendiri gimana? Berarti pas masih lagi di luar kota dong ya? Pas ada pengumumannya? Iya Mbak, kebetulan itu aku lagi syuting dokumenter. Wih. Jadi tiba-tiba ya temanku yang datang ke EOS kan kemarin cukup banyak ya yang datang ke closing ceremony-nya. Terus kayak tiba-tiba mereka kayak chat aku kayak, woi menang gitu. Terus aku kayak, oh oke. Perasaannya senang banget sih, soalnya kayak aku sama William sebenarnya ikut pitching EOS itu kayak sebenarnya kita berharap menang, tapi kita nggak sampai apa ya Mbak, kayak ngira bakal menang juga gitu, kayak ya udah deh kalau nggak masuk juga nggak apa-apa gitu. Jadi waktu itu nothing tulus ya, tapi kaget banget berarti pas ketahuan menang. Oke. Nah terus kalau Kurnia sendiri gimana tuh waktu Ya, kemarin datang? Kayaknya kayak pas kru-kruku yang lain juga pas syuting kayak mereka ngelihat juga kan kayak, lo menang gitu. Oh ada juga. Kru-kru kamu juga ikutin? Ada beberapa yang ini sih Mbak, kayak ada kemarin tuh aku bareng sama Kak Riani Singgi. Nah dia kebetulan lihat-lihat IG juga kan, terus ngeliat IG-nya Europolski, terus dia kayak, ada Suka gitu. Oke. Nah kalau untuk Kurnia gimana nih yang langsung datang? Perasaan aku sih waktu datang deg-degan banget sih, apalagi nungguin pengumuman kan, sambutan pengumumannya kapan gitu kan. Tapi iya, aku juga went into it, pitching dan segala macam dengan attitude yang nothing tulus juga gitu. Jadi kalau misalnya nggak dapet nggak apa-apa, kalau dapet seneng banget gitu. Terus kemarin dapet, terus yeay. Nggak tahu sih, nggak bisa ngejelasin juga, seneng aja sih. Jadi kalian sama sekali nggak ada yang menyangka ya bakal menang, atau emang udah ada sedikit perasaan, aduh semoga menang, atau gimana nih? Berharap itu sudah sebuah kewajaran sih Mbak. Masa sih nggak pengen menang ya, cuman kan ya ketika kita berharap terlalu banyak kan ya sakit yang muncul ketika tertolak kan juga bisa sangat menyakitkan. Ya alhamdulillah, kayak misalnya sebagai contoh untuk di IOS saya lolos, di pitchingan yang tetangga saya nggak lolos juga. Rezekinya beda-beda ya Gun ya berarti ya? Mbak. Oke, kalau Suka dan Kurnia gimana? Sama kayak Gugun kah perasaannya? Kalau aku sih orangnya amat sangat kompetitif ya. Jadi meskipun dengan nothing tulus, aku datang dengan attitude nothing tulus, tapi begitu udah diberi kesempatan which is masuk finalis, aku langsung oke, niatin nih mau diterima atau enggaknya, pokoknya harus kasih yang sebaik mungkin gitu. Jadi harapan ada gitu, ekspektasi juga mungkin bisa menang nih, ada sih jujur. Terus alhamdulillah menang. Malu tapi ngaku kayak, aduh aku ada expect dikit bakal menang gitu.
nggak deh, aku nggak expect deh. Iya, Kalau aku. kalau aku sama sih kayak Kak Kurnia juga, kayak yang penting aku sama William kayak mempersiapkan decknya dengan baik, sebaik mungkin, kasih give our best, terus kayak nanti hasilnya udah terserah, yang penting itu kan udah bukan hal yang bisa kita kontrol lagi kan, jadi itu deh. Pokoknya deliver the best aja pada saat sesi penjurian ya berarti ya. Oke. Nah, sekarang kita ngobrolin sesi penjurian dulu. Kayaknya kalian pada tegang-tegang ya. Maksudnya kebetulan juga kayaknya Tina juga dapat yang terakhir ya kalau nggak salah ya untuk penjuriannya ya. Pas pitching-nya presentasi ya. Yang setelah jam 12-an ya. Iya kayaknya ya. Nah, terus kalau dari kalian sendiri ini ada nggak sih pertanyaan juri yang kayaknya bikin aduh gimana ya gue jawabnya gitu, gimana nih jawabnya, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan juri yang kalian masih ingat sampai sekarang itu? Siapa suka duluan mungkin sekarang? Ada nggak suka yang Kalau juri yang dari kayaknya pusing banget? kalau dari aku sih kemarin sebenarnya agak deg-degannya karena salah satu jurinya kan Mbak Lulu ya. Mbak Lulu kan tahu aku anak didiknya Mbak Lulu, jadi kayak aku kayak Mbak Lulu bakalan nyapa ya gitu. Terus kayak turns out ya maksudnya dia reasonable lah, maksudnya pertanyaan-pertanyaannya semuanya masuk akal, dan semuanya juga bahkan jadi pelajaran buat aku gitu pertanyaan-pertanyaannya, karena ada beberapa hal yang aku sendiri pun belum kepikiran gitu. Jadi justru aku malah bersyukur banget sih para jurinya nanya-nanya ke aku dan William. Oke. Nah, kalau Kurnia gimana pertanyaannya? Pertanyaan para juri mungkin yang paling diingat atau ada yang susah banget jawabnya? Sebenarnya lebih karena persona jurinya sih sebenarnya yang intimidating, especially Mbak Vivian. Alan baru mencemplungkan diri ke dunia perfilman kayak 1 tahun yang lalu gitu. Aku belum kenal banyak dengan ini orang-orang yang saling melanglang buana di industri gitu, except maybe my peers kayak Firda dan lain-lain gitu yang seumuran sama aku gitu. Aku nggak, seniornya belum kenal banyak nih. Kemarin terus ketemu di secara online untuk pertama kali gitu. Mbak Lulu, Mas Agung, terus sama Mbak Vivian. Mbak Vivian yang paling seru. Aku ngelihat dia di presentasi sebelumnya nanya dan segala macam, terus nyampe ke aku juga. Aku biasa-biasa aja, wah tapi wajahmu sangat memberikan ini Mbak Vivian. Tapi alhamdulillah. Terus aku begitu selesai langsung nanya teman-teman aku gitu, Mbak Vivian serem segala macam, enggak kok, dia baik ke orangnya gitu, baik Mbak kata teman-teman. Hehe. Jadi itu sih yang paling aku ingat. Sama pertanyaan yang paling nempel dari Mas Agung juga, kenapa certain story berdasarkan pengalaman kamu nggak dibawa ke sini atau dibawa ke sana gitu. Terus senang juga sih ditanyain kayak gitu, jadi bisa ngasih tahu ini yang gue orangnya ini dan maka ini yang pengen gue tunjukkan gitu. Itu sih paling kalau dari aku. Oke. Aku juga ingat ada pertanyaannya kalau nggak salah apa dari Lulu ya yang mempertanyakan ini karena film kamu kebanyakan kamu semua yang main, apakah nanti kamu lagi kalau menang atau enggak itu? Narsis. Maaf. Mumpung karena udah menang, jadi mungkin bisa ini ya punya sedikit budget buat bayar aktor yang lain. Semoga mendapatkan. Oke. Nah kalau untuk Gugun sendiri gimana nih? Ya, mirip sama Kurnia ya. Yang intimidatif itu bukan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya kan itu pertanyaan yang wajar dalam pitching ya. Ya sedikit banyak pasti kita bersiap. Meskipun saya juga ternyata tidak terlalu siap waktu itu. Bahkan untuk bahan presentasi saja saya minta operator untuk menayangkan. Tapi di situ ada nama Mbak Lulu Ratna, ada Mbak Vivian Idris, ada Mas Agung itu. Waduh, ini kan yang kemarin di sini ya, di sini ya. Dan by the way, saya itu sudah tahu sosok terutama Mbak Lulu Ratna itu sejak saya belum terjun ke film pendek ya. Jadi dulu waktu dimuat di majalah, kalau nggak salah Gatra atau Tempo, waktu itu ada nama, ada fotonya Mbak Lulu gitu, sebagai sosok yang apa ya berkecimpung di dunia film pendek. Bahkan pada saat itu saya belum ngerti film pendek itu seperti apa. Dan bayangkan sekarang harus berhadapan, harus presentasi gitu kan. Itu
sudah teror duluan lah Mbak itu waktu itu. Tapi saya berlagak cool aja lah, berlagak cool aja. Jangan putihnya deg-degan toh. Waduh, itu Mbak Lulu. Oke. Kalau nggak salah juga ada pertanyaan yang ditanyakan ke Gugun terus terkait dengan actionnya ya, sesi actionnya atau tangannya. Ya kemarin saya sempat mikir, wah ini kalau budgetnya rada mepet, ada sebagian yang sekuensnya yang jadi animasi kayak film karir saya sebelumnya. Iya, terus akhirnya kamu yang keteteran, kamu yang harus kerjain animasi. Ya bismillah sih, semoga teman-teman di komunitas nanti bisa support full. Amin, amin, amin. Nah, sekarang setelah ketahuan akhirnya menang nih, next step-nya apa yang akan kalian lakukan? Siapa dulu? Atau belum kebayang sama sekali? Yang masih deg-degan atau masih nggak tahu selanjutnya mau ngapain? Saya memang menenangkan diri dulu sih Mbak, jadi tidur aja dulu sih. Menenangkan diri dulu. Bagus, saya juga mau tidur juga sih Gun. Karena jujur kan nggak expect juga, satu karena saya film genre ya, film action bukan sebuah genre yang ramah festival. Saya mikir ada ini keterima enggak, tapi ya seperti teman-teman juga ada nothing tulusnya juga, yang penting kan ikhtiar gitu kan. Tidak ada salahnya diperjuangkan. Betul. Jadi dan akhirnya ketika menang kayak ini sebenarnya konsep kayak gini agak terlalu berat nih dengan pendanaan yang segini. Jujur aja saya juga tidak sepede itu ya, wah nanti bakal bisa dapat dana dari sini-sini. Jadi mikirnya kalaupun tidak keterima pun ya nggak apa-apa juga karena itu berat ya. Sekarang jadi mumet kan ya. Sekarang mau nggak mau ya harus mikir, berarti cuma nanti aja. Oh iya, sekarang ada waktu itu kan pikir belakangan aja lah. Iya. Oke. Nah kalau aku sih sekarang langsung kayak sama William juga kayak ayo beneran dikumpulin sisa uangnya gitu. Biar bisa cepet-cepet produksi langsung gitu kan, sambil kayak develop lagi juga. Pengen banget sih hasilnya maksimal, karena kan teman-temanku juga banyak yang kru gitu ya, maksudnya yang sering kerja bareng aku, jadi kayak aku boleh kayak ayo syuting gitu. Excited banget sih Kak. Berarti sekarang mungkin merampungkan dulu film dokumentermu ya? Iya, pastinya satu-satu. Iya, satu-satu. Habis itu baru mulai ini lagi, bergerilya lagi. Oke. Sekarang pelukirnya sendiri gimana? Aku besok rencana mau meeting sama Ri buat ngomongin, I think kita mau ngomongin timeline-nya dulu, gimana mau diberesin, mau nyocokin lagi jadwal aku sama Rainer, terus ke depannya gimana. Tapi iya baru sampai situ sih, belum masuk ke casting dan lain-lain, belum. Mau diomongin dulu timeline-nya aja. Ya, nggak apa-apa. Pun itu sudah. Sorry, kenapa? Dirimu freeze deh kayaknya Mbak. Iya, betul. Atau aku. Oh ya, Mbak Putri freeze. Bentar. Masih fresh kah? Udah enggak sih. Oke. Sip. Ya. Jadi tadi kan dirimu bilang tadi Kurnia mau ketemuan dulu ya untuk ngurusin timeline production dan ngobrolin dulu nih mau gimananya. Oke. Nah, itu udah salah satu step tersendiri ya. Kamu kayaknya udah siap produksi banget gitu kayak. Aku mudah-mudahan sih. Sebenarnya tinggal ngumpulin, nggak tinggal sih sebenarnya, masih banyak banget yang mesti dilakuin. Cuma di kepala aku sama Rainer udah kebayang gitu. Lanjutnya mesti ngapainnya. Itu sih, tinggal dilakuinnya aja, I guess. Oke. Oke. Nah, kalau untuk
Suka dan Gugun sendiri sudah kebayang belum sih nanti kira-kira apakah castingnya udah kebayang atau belum gitu, atau masih lagi mau memikirkan dulu timeline-nya dulu sebelum nanti mulai produksi, atau mau Iya, mencari dana dulu? Kan bisa juga mencari dana dari tempat lain. iya, pastinya nyari dana lagi sih, Mbak. Nyari dana, kemungkinan sponsorship sama dana pribadi kita juga buat nambahin. Terus buat Ya. casting sebenarnya aku sama William udah kebayang banget sih orangnya gitu, tapi kita masih coba nyari-nyari lagi nih, siapa tahu nanti ternyata kita nemu yang lebih cocok lagi gitu kan. Kurang lebih itu sih, sama-sama juga sih lagi nyesuaiin timeline juga karena kan takutnya nanti ada project going on juga gitu. Jadi biar tetap jalan satu-satu. Oke. Kalau Gugun gimana, Gun? Masih bisa Kalau di kesempatan? pertama saya koordinasi sama line producer dulu biar dia kalkulasi apanya kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau cast sudah dari awal tuh memang saya nulis naskah ini memang atas persetujuan cast saya, Mbak Fon. Kayaknya Mbak Fon juga terlibat di Kurnia juga nih ya? Double ya? Iya, aku nulis skrip literally namanya Foni. Tapi sana banget sih, jadi soalnya kan kemarin tahun lalu kita bareng satu produksi nih sama Mbak Fon ya. Terus wah, kapan lagi ya ketemu gitu Mbak ya. Terus ya pasti bisa deh gitu, doa aja sama semesta gitu kan, bla bla bla. Terus suatu malam saya kepikiran ide, ya udah Mbak Foni lah yang pertama kali saya kontak Mbak. Terus ketika Europe on Screen buka pitching forum, saya bilang ke Mbak ditaruh sini aja Mbak ya gitu kan. Jadi untuk cast udah ada, cuman mungkin sekarang yang ini Mbak untuk stunt timnya ya, karena di sini kan ada karakter bocil-bocil nih. Nah ini yang agak ribet dikit lah ini ya, karena kan pasti ada urusan sama orang tua, perizinan dan masalah seperti itu. Jadi aku lagi mumet di situ sih. Belum juga desain actionnya belum sebenarnya. Jadi itu waktu itu cuma ada di kepala aja waktu pitching, tapi sebenarnya saya belum mendesain itu, desain actionnya belum. Oh, oke. Berarti tapi paling tidak sekarang sudah ada gambaran kira-kira mau bekerja dengan siapa, lalu apa saja yang harus disiapkan ya, Gun? Sudah. Oke. Nah, tadi ada pertanyaan sih yang masuk ke dalam DM-nya Europe on Screen bahwa kalau mereka ingin tanya untuk ceritanya sendiri itu seperti apa. Mungkin bisa dari siapa dulu nih? Dari Suka dulu ceritain sebenarnya How to Be Man itu ceritanya kayak gimana sih? Oke, jadi kalau How to Be a Man itu ceritanya tentang remaja laki-laki sih yang memang lagi di tahap pubertas gitu, dan dia harus gila perubahan-perubahan terhadap tubuhnya, tapi sayangnya lingkungannya tuh nggak memberikan ruang yang mendukung buat dia menerima perubahan yang ada di tubuhnya itu. Gitu. Oke. Lalu Kurnia bisa diceritakan apa? Flashback pitching. Waduh, tapi kan nggak kayak intimidating yang juri-juri toh. Iya. Log line-nya kurang lebih Firman, seorang aktor gay closeted yang lagi naik daun, berusaha nyembunyiin sexuality-nya ketika dia lagi ngepromosiin film barunya. Cuma dia dihadapin sama pertanyaan soal posisinya atas kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang makeup artist transgender di filmnya yang dilakukan oleh rekan sesama aktornya. Gitu. Oke. Nah, kalau Gugun? Ini ibu-ibu naik motor metik ketemu bocil-bocil bawa sajak. Sesimpel itu. Nah, ini film untuk orang mangkel lah ini, untuk orang yang tertekan. Untuk orang mangkel. Tapi memang justru harus dibuat ya filmnya ya, kalau kayak gitu untuk orang yang mangkel biar siapa tahu mengurangi kemangkelannya. Iya, betul. Oke. Nah, aku tahu kalian sibuk banget pasti dan tidak akan lama-lama lagi. Tapi mungkin kalau aku ingin bertanya dulu, mungkin kalau seandainya ada
kayak kampanye untuk funding kalian, atau ada teman-teman yang mau misalnya mendukung ide kalian, ide proyek kalian dalam pembuatan film ini, apakah kalian terbuka untuk menerima dukungan baik cash mungkin, atau tenaga, atau fasilitas? Sangat ya. Ya mungkin ada teman-teman yang di Jawa Timur atau dari Jakarta tiba-tiba mau berkunjung gitu kan ke Blitar, langsung membantu kalian. Ya, kalau ingin membantu kalian gimana caranya nih mungkin? Atau ingin mengajak kalian berkolaborasi, atau mungkin mau jadi salah satu sponsor juga di film kalian ini. Gimana caranya, menghubunginya kemana? Kalau saya bisa langsung ke saya sendiri, bisa add saya, atau ke lewat Javora Studio ya, page saya yang satunya. Ya selebihnya lebih ke kayak pertemanan aja sih. Kita belum sebesar itu kok. Tinggal dia aja, halo bro gitu, halo mas, atau gimana gitu. Nggak yang harus proposal, nggak harus bawa pitch deck. Tidak harus bawa gitu. Oh saya mau melamar jadi ini gitu. Ngobrol aja sih mbak. Oh langsung DM diri saja berarti bisa ya? Bisa. Oke. Nah terus kalau untuk Suka dan Kurnia, Suka gimana Suka? Karena ke kamu dulu atau gimana? Ada akun sendiri kayak Gugun tadi? Sama sih Mbak, mungkin bisa banget, aku terbuka banget, aku dan William terbuka banget, bisa langsung DM aja, DM ke Instagram aku atau ke Instagram PH kami, Bloom Pictures, atau ke Instagram William juga, sebenarnya dia yang kurang aktif di Instagram, mungkin bisa lebih ke aku sama IG PH kita gitu, kami terbuka banget sih. Oke. Dan Kurnia gimana? Apa ke IG kamu juga atau ada IG khusus yang harus dihubungi? Di IG aku atau di IG-nya Renner, atau bisa juga di DM Twitter aku. 3 channel. Kita terus di komen aja. Oh iya, tulis. Oh iya, benar. Promo-promo nih, ayo follower. Oke. Ayo langsung saling follow satu sama lain. Mungkin kalian juga jangan-jangan bisa saling bekerja sama di bareng-bareng untuk bikin filmnya. Oh ya, ini ada sambil kalian ngetik di komen untuk kemana-kemananya. Kalau mau menghubungi kalian, silakan. Ada pertanyaan yang masuk dari salah satu audiens kita. Dia bertanya kepada Kurnia. Nah, apakah film di Firman ini adakah unsur pengalaman pribadinya seperti di film yang sebelumnya di Dan Bahagia? Wah, nih kayaknya udah ngikutin kamu banget nih Kurnia nih pertanyaannya nih. Udah ada fans nih berarti. Waduh. Apalah saya. Kalau dibilang secara spesifik sih enggak, cuma concernnya sih concern yang saya hadapi sih sebenarnya ketika pengen bikin film ini tuh yang di kepala saya lu beneran mau bikin film LGBTQ lagi gitu setelah sebelumnya bikin LGBTQ juga gitu kan. Aku ada concern takut dicap sebagai filmmaker yang cuma bisa bikin certain stories aja gitu. Cuma terus aku mikir yang berasa real yang aku rasain currently lagi ini gitu. Jadi ya mungkin nextnya bukan ini, tapi karena kita lagi ngomongin sekarang, aku ngeluarin inilah gitu. Aku observe emang di antara kita nggak ada aktor yang bisa secara comfortably bilang diri mereka gay, karena itu akan mematikan karir. Dan aku juga ngelihat ya pokoknya itulah concern aku, pengen gitu punya ngelihat sosok queer di filmmaking yang bisa aku ikutin gitu kan. Makanya karena sebenarnya aku tahu orang-orangnya gitu kan, cuma like I said, aku nggak bisa bilang siapa-siapa aja, dan aku amat sangat admire mereka semua gitu. Tapi film ini aku buat untuk menyuarakan aku yang ngerasa kekurangan sosok orang yang kayak gitu. Oh ini struggle-nya sama nih, aku tunjukin di filmnya. Jadi nggak necessarily something yang terjadi juga di aku. Mungkin someday in the future ketika aku jadi aktor, aku akan mengalami pressure yang sama. Tapi I don't know, currently itu sesuatu yang aku observe dan aku harapin
ada di makanya aku tuangkan di film, kurang lebih kayak gitu. Oke, oke. Nah, pertanyaan aku kepada Gugun juga sama nih, karena aku sempat menonton beberapa film Gugun lainnya, terutama juga yang waktu itu juga masuk ke Festival Cinema Prancis. Apakah akan seguyon itu mengkritik isu-isu sosial yang di samping atau gimana nih? Atau ada inspirasi tersendiri untuk si ibu-ibu naik motor matic ini? Motornya harus motor matic loh. Motor matic. Saya juga tidak ingin terlalu terjebak pada asumsi bahwa kalau saya filmnya seperti itu. Sebenarnya ketika saya mencetuskan sebuah ide itu lebih ke respon spontan yang saya alami waktu itu. Jadi kayak, apakah Gugun filmnya harus action ya, harus genre ya, harus ada animasinya kan. Bahkan kemarin ada yang ketika nonton film saya yang normal ya, dalam tanda kutip normal, kok bahasanya normal gitu kan saya biasanya di karya yang sebelumnya ditandain tuh, Gugun biasanya pakai bahasa aneh-aneh gitu kan. Sebenarnya sih nggak terlalu ingin terjebak pada hal seperti itu. Kalau ternyata jadinya seperti itu, ya mungkin memang bagian dari diri saya masih menginginkan itu ya. Tapi kalaupun tidak, ya semoga teman-teman bisa menikmati gitu sih. Jadi kan nggak apa-apa, maksudnya bisa mencoba yang baru berarti kan ya, Gun ya. Inginnya ya, meskipun secara otomatis dari diri kita itu pasti ada suara-suara yang entah kita sadari tidak, kita tahan atau tidak, dia akan otomatis muncul ke situ. Makanya saya sebagai filmmaker tidak terlalu terjebak pada jargon-jargon bahwa harus membawa pesan moral tertentu, idealisme tertentu. Bahkan saya kaget juga kenapa kok bisa diterima di Europe on Screen, ini nggak ada Eropa-Eropanya. This is not Tina by pizza, not Tina by spaghetti. Tapi Tina membeli rokok sangat Indonesia. Jadi ya nothing tulus saja. Seniman ya berkarya aja, nanti yang ngejudge kan yang nonton ya. Betul, betul sekali. Nah, ya mungkin teman-teman sini juga pada bingung. Iya, ini nggak ada satupun loh karya dari ketiga pemenang ini yang berbau Eropa, karena memang nggak mesti berbau Eropa. Selama ceritanya memang bagus dan menyentuh ya, mari ayo kita coba bantu Bunga. Nah, Suka tadi aku sempat tanya sama Gugun, sama Kurnia juga mengenai filmnya. Ceritanya inspirasinya dari mana? Apakah dari pengalaman pribadi atau mungkin juga justru berbeda? Apalagi kamu kan juga kebanyakan berkecimpung dalam film dokumenter juga nih, tiba-tiba sekarang ada juga sih film pendek kamu yang nggak dokumenter, tapi maksud aku, nah perasaannya untuk yang si How to Be a Man ini, apakah mungkin juga kegelisahan melihat seseorang yang diperlakukan sedemikian, atau mungkin memang ingin mengkritik saja langsung, atau kayak tadi Gugun cuma kepikiran ada ini nih, kepikiran soal hal tersebut. Nah, bagaimana kalau dengan Suka? Iya, sorry ya Mbak, tadi aku tiba-tiba handphonenya error gitu. Iya, kalau aku sih sebenarnya ini dari inspirasi pengalaman temennya William gitu. Jadi waktu itu dia pernah cerita gitu ke aku kayak temennya ada yang pernah diperlakukan seperti itulah waktu pas masih umur SMP gitu. Terus aku merasakan concern yang sama gitu. Karena sekarang ini kan aku keluarga besarku ada banyak banget juga kan kayak keponakan-keponakanku dari sepupuku itu yang memang udah remaja gitu, dan aku ngerasa mereka beneran belum dapat peluang yang aman gitu buat menjalani pubertasnya itu. Jadi harapannya emang dengan adanya film ini setidaknya aku sama William bisa memberikan suara kami aja sih terkait isu itu gitu. Iya, betul sekali. Dan kalian bertiga memang memilih jalur film pendek untuk menyuarakan ini, apakah karena lebih mudah atau mungkin lebih bebas bereksplorasi, atau supaya lolos sensor, atau gimana nih? Gun, mungkin bisa mulai. Kalau saya supaya saya nggak nganggur aja sih. Saya harus bikin film terus Mbak, karena kalau nggak bikin film saya bukan siapa-siapa. Aduh, jadi bagi tetangga RT lah itu, orang nggak pernah keluar kamar gitu. Tapi kan kamu termasuk cukup handal dalam hal-hal lainnya. Ya, handal jepit. Oke. Kalau Suka gimana, Suka? Kalau aku sih sebenarnya
kalau untuk film dokumenter tadi sih ini aku emang karena dari kantor aja sih Mbak. Jadi emang sebenarnya ini juga film dokumenter pertamaku gitu. Tapi kalau misalnya emang aku sama William emang kita memang fokusnya pengen di fiksi gitu sih, emang jalannya pengen ke fiksi gitu. Oke. Dan Kurnia sendiri? Kalau aku kebetulan lagi untuk cerita ini menurutku emang cocoknya film. Aku mindsetnya sekarang lagi pengen bikin banyak film pendek dulu gitu sih, Kak. Soalnya emang aku punya resources-nya cuma untuk bikin film pendek aja gitu. Aku nggak punya resources dari SDM atau SDA yang cukup untuk bisa bikin film panjang gitu. Dan aku juga udah ngebayangin mau film panjangku pertama apa gitu. Pokoknya itu mindset pertama pengen bikin film pendek, terus kebetulan dapat ceritanya gitu. Jadi pengen bikin film pendeknya dulu, baru ketemu ceritanya. Kalau untuk yang ini. Oh, oke. Berarti posisinya beda-beda ya. Satu ada yang supaya nggak ditanyain Pak RT, satu yang emang pengen bikin film pendek dari awal, satu lagi memang punya concern. Seru banget ini sih. Oke. Thank you so much. Oh ya, Ya, film panjang saya juga sudah tayang di di Flip Flop TV ya buat teman-teman yang mau nonton film panjang saya. Let's go. Ditulis dong berarti. Itu dia yang mau promo juga silakan loh sekarang saatnya loh. Boleh ya Mbak ya? Boleh dong. Terus di komennya dong. Di mana nontonnya, film panjangnya, terus filmnya Kurnia juga di mana, film kamu yang sebelumnya, dan filmnya Suka juga bisa ditonton di mana. Mungkin bisa dijawab satu persatu. Siapa dulu nih? Dari Gugun dulu. Oke deh. Kamu mau ditulis di komen atau mau ini? Mau langsung mau diomongin juga sekalian. Sudah? Kalau aku nanti aja deh Mbak, tunggu film ini aja jadi. Oke. Kalian bisa untuk Gugun tadi tonton film panjangnya di Flip Flop TV dan juga Kurnia ada di youtube.com/bikin film yuk. Jadi bisa langsung subscribe di situ. Untuk Gugun juga kalau seandainya nanti ada yang mau bertanya lagi silakan langsung ke DM langsung ke Gugun, atau buat teman-teman yang mau membantu mereka. Siapa tahu kalian ada rencana crowdfunding juga kah untuk film ini atau masih memikirkan strategi dahulu? Masih mikir Mbak. Mungkin juga nanya-nanya teman-teman yang alumni sebelumnya mungkin. Oh, tadi ada alumni juga nih tadi nih yang ikutan nih di sini. Tadi aku lihat ada Sitio. Iya, ada dari yang tahun lalu juga. Jadi siapa tahu bisa berjejaring bersama mereka. Oke, terima kasih banyak Kurnia, Suka, dan Gugun. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Senin-Senin begini dengan Europe on Screen. Kita pasti akan terus berkontakan lagi karena kita akan memberikan hadiah-hadiahnya, termasuk juga kursus filmmaking-nya. Mungkin kalau untuk Gugun yang di luar kota bisa online, khususnya aku dan Kurnia juga, dan Suka juga nanti akan akan dihubungi oleh tim kami ya terkait dengan hadiahnya. Siap. Selamat juga buat rekan-rekan yang kita satu kepemenangan ini, Kurnia, terus salam kenal Mbak Suka ya. Baru kenal. Kalau Kurnia kemarin ketemu di JAV ya. Yoi. Ntar ketemu lagi Mas. Siap. Oke, thank you so much kalian bertiga dan good luck. Bila ada crowdfunding atau apapun yang Europe on Screen bisa bantu untuk sebarkan, untuk promosikan terkait dengan film kalian, let us know. Nanti kita coba bantu promosikan juga ya di sosial media kita. Okay. Thank you. Sehat selalu ya kalian. Kak Putri, Mas Gugun, Suka. Thank you. Thank you juga Thank you. Thank you. Siap, terima kasih semuanya. Thank you Europe on Screen. Oke, thank you so much buat teman-teman yang sudah bergabung. Saya lihat tadi ada juga alumninya Europe on Screen Short Film Pitching Project dari berbagai macam angkatan. Terima kasih sudah ikutan di sini untuk nongkrongin teman-teman baru yang ikutan juga, yang jadi pemenang dan bergabung di keluarganya Europe on Screen Short Film Pitching Project.
Jadi siapa tahu, ini kalau nggak salah ada siapa tadi? Tadi ada Tio yang aku lihat juga. Siapa tahu kalian bisa membantu, bisa dari Solo ke Lingi, Blitar untuk bantuin syutingnya nanti. Bisa langsung kontak saja ke mereka, langsung DM ke Instagram account-nya masing-masing pemenang tadi. Dan tahun ini juga sebenarnya kita ada seksi yang berbeda, yaitu special recommendation buat project berjudul Karjan dan Kambingnya. Kalian juga bisa langsung cek ke Instagram mereka. Untuk siapa tahu kalian bisa membantu mereka juga untuk mencarikan dana atau ikutan bantu usaha atau bantu doa juga boleh atau bantu fasilitas. Silakan langsung berjejaring dengan teman-teman karena memang kami dari Europe on Screen ingin sekali membuat sebuah proyek yang bisa membantu juga buat filmmaker di Indonesia dan tidak hanya menayangkan film-film saja, dan semoga film kalian bertiga pemenang ini bisa tayang di Europe on Screen tahun depan. Sampai ketemu dengan di Europe on Screen 2024. Saya Melina Putri Murti, Festival Co-Director dari Europe on Screen 2023 undur diri dulu. Terima kasih.